Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jens Classes dan kita akan ngebahas tentang TOEFL strategy, yaitu bagian structure. Nah, masalah yang kita akan bahas kali ini adalah berkaitan dengan pronouns, yaitu errors in pronoun spelling dan errors in pronoun types. Kemarin kita bahas pronoun kesalahan di pronoun reference-nya ya. Sekarang kita ngebahas di kesalahannya di pronoun spelling-nya, ejaan dari pronoun-nya sendiri, dan jenis atau tipe dari si pronoun-nya itu. Nah, jadi masalah berkaitan dengan error pastinya akan kita temukan di written expression, karena di sana kita memang mengidentifikasi yang kata-kata yang mungkin salah penggunanya atau kurang tepat penggunanya dalam kalimat tersebut. Untuk bisa menjawab masalah terkait pronoun yang pronoun spelling, kemudian pronoun types, yang pertama tentunya kita harus mengingat pronoun itu sendiri. Maka jangan lupa untuk nonton video tentang pronoun, definition, dan types yang sudah ada di channel kita. Nah, jadi kita harus memorize pronoun. Ini sedikit recap. Jadi yang pertama, kalau kita hafal ini, kita akan tentunya bisa mengenali bahwa ada ejaan yang kurang tepat dalam penulisan pronoun itu sendiri. Nah, misalnya ini kita kategorikan ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nah, bisa dilihat di daftar ini adalah 5 macam pronoun yang biasanya sering disalahkan dalam ejaannya di dalam soal TOEFL. Walaupun soal ini sebenarnya di soal TOEFL terbaru sudah mulai jarang, tapi tetap masih ada sekali, tapi memang tidak keluarnya tidak sering. Nah, jenis soalnya contoh, kita kasih contoh. Nah, perhatikan di sini ada pronoun yang digarisbawahi, yaitu themselves. Nah, themselves, coba perhatikan di sana ejaannya. Kalau dalam bentuk refleksif, itu self-nya itu kalau dia jamak, maka self-nya itu pakai V. Kalau dia tunggal pakai F. Nah, di sini themselves-nya pakai F. Nah, di situ salahnya. Jadi di situ biasanya disalahkan. Jadi atau kadang-kadang misalnya seperti harusnya himself dibikinnya his self. Atau mungkin himself-nya dibikin dalam pakai V. Jadi perlu sekali untuk mengingat jenis-jenis pronoun ini dan ejaan yang benarnya. Kadang-kadang soal seperti ini kadang-kadang luput dari perhatian kita karena kelihatannya saking gampangnya atau sepelenya ini. Jadi kalau ada pronoun di garis bawahi, yang pertama kita cek adalah spellingnya, kemudian pronoun reference-nya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, error yang kedua yaitu berkaitan dengan errors in error in pronoun types. Nah, untuk bisa menjawab soal ini atau untuk mengetahui dengan cepat apakah pronoun yang dipakai itu sudah tepat atau belum dalam kalimat, maka kita harus mengingat posisi di mana biasanya pronoun itu berada. Kita akan bahas subjek dan objek karena biasanya dalam soal TOEFL ini yang kadang-kadang suka disalah-salahkan. Oke, contohnya subjek dan objek. Jadi subjek dan objek itu karena subjek pronoun pastinya dia berfungsi sebagai subjek dan objek pronoun pastinya berfungsi sebagai objek, maka letaknya biasanya misalnya she pastinya sebelum kata kerja. Sementara kalau objek, contohnya seperti her, pastinya letaknya setelah kata kerja. Selain itu, objek juga bisa kita temukan setelah preposition, contohnya seperti they talk to me. Itu letaknya setelah preposition. Maka yang perlu kita ingat kalau ketemu subject pronoun, contohnya seperti she, he, it, maka kita akan temukan letaknya biasanya sebelum kata kerja atau setelahnya ada kata kerja. Atau kalau objek kita temukan setelah kata kerja atau setelah preposition, atau sebelumnya ada kata kerja dan ada preposition. Nah, itu ciri-ciri dari penempatan subjek dan objek. Jadi kalau ada subjek dan objek di garis bawahi, lihat kiri dan kanannya. Yang kedua yang juga sering disalahkan, ini paling sering sekali soalnya, yaitu antara penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun. Coba kita perhatikan soal berikut. Possessive adjective itu contohnya adalah my.
My letaknya itu biasanya setelahnya akan selalu kita temukan kata benda, karena sesuai dengan namanya possessive adjective, dia menjelaskan kepemilikan. Tentunya kepemilikan dari suatu benda. Makanya setelah possessive adjective kita singkat menjadi PA, akan selalu ada kata benda. Sementara untuk possessive pronoun, contohnya the book is mine. Nah, memang biasanya setelah possessive pronoun tidak ada kata benda, karena kata bendanya muncul di depan. Perhatikan kalimatnya berbeda, yang satu that is my book, yang kedua the book is mine. Maka bisa kita simpulkan kalau ketemu bentuk PP, maka setelahnya tidak akan ada kata benda. Sementara untuk reflexive pronoun, penempatannya tergantung fungsinya sih sebenarnya. Jadi reflexive pronoun ini bisa kita pakai untuk kalimat yang memiliki subjek dan objek orangnya sama. Contohnya kalimat ini, karena the woman juga sekaligus menjadi objek dalam kalimat tersebut, makanya kita pakai self di belakangnya. The woman always kill herself. Ini kok jadinya always nih, harusnya kill saja ya. Ini kalimatnya agak aneh nih, harusnya nggak pakai always nih. The woman kill herself. Nah, itu sebenarnya kalimatnya. Nah, ini kenapa pakai self? Karena subjek dan objeknya sama, makanya kita pakai self. Jadi kalau seperti ini, maka letaknya pastinya setelah kata kerja. Sementara kita juga akan memakai refleksif yang pakai self setelahnya itu kalau kita ingin emphasize. The woman herself always talks to me. Jadi wanita itu sendiri loh. Jadi kita mau menekankan, biasanya kita akan memakai bentuk refleksif dari pronoun ini, dan letaknya ya setelah subjek. Refleksi juga dipakai bisa untuk menyatakan bahwa kita melakukan sesuatu itu sendiri. The woman did it by herself. Nah, biasanya letaknya setelah by. Jadi refleksif ini bisa letaknya setelah by, di mana maknanya melakukan sendiri, atau bisa setelah subjek, di mana dia mau menekankan. Kita review. Jadi kalau ketemu subjek he, it, they, were, you di garis bawahi di dalam soal TOEFL, walaupun mungkin untuk you nggak ada kali ya, untuk I juga nggak ada, untuk we apalagi biasanya yang bakal ketemu pronoun yang di dalam soal TOEFL paling she, he, it, dan they ya. Karena kalau we itu berarti masuk kita dong. I juga masuk kita yang ngerjain soal. Jadi biasanya she, he, it di garis bawahi dan dia adalah subjek, maka setelahnya akan ada kata kerja, atau dengan kata lain letaknya sebelum kata kerja. Sementara kalau ketemu objek yang mana ada her, him, it, them, us, dan you, ini me saya tidak masukkan karena kan berarti itu masuk kita, itu adalah objek yang mana kita akan ketemu si objek ini biasanya setelah kata kerja atau setelah preposition. Sementara untuk possessive adjective dan possessive pronoun seperti her, his, they, our, your, its itu kita sebut sebagai possessive adjective, maka kita akan temukan setelahnya kata benda. Dan lawannya hers, his, theirs, ours, dan yours kita akan temukan setelahnya tidak akan kita temukan kata benda setelahnya. Ini kita sebut dengan possessive pronoun. Nah, untuk refleksif, refleksif itu tergantung dari penggunanya, maka kita simpulkan kalau ada subjek pronoun di garis bawahi, maka setelahnya biasanya akan ada kata kerja. Jadi kalau setelah yang ada kata kerja berarti bukan subjek pronoun yang kita butuhkan. Atau kalau dia objek pronoun di garis bawahi, maka kita akan temukan sebelumnya kata kerja dan preposition. Sementara possessive adjective kita akan temukan setelahnya kata benda. Possessive pronoun kita akan temukan setelahnya bukan kata benda yang pasti. Nah, jadi coba perhatikan subjek pronoun di garis bawahi, yang pertama kita cek apakah setelahnya ada kata kerja. Kalau ada kata kerja menandakan bahwa penggunaan di sana betul. Itu cara cepatnya. Sementara objek pronoun kalau di garis bawahi kita akan temukan sebelumnya kata kerja atau preposition. Kalau nggak ada berarti salah. Dan setelahnya nggak ada apa-apa biasanya.
maksudnya tidak ada kata benda lagi gitu ya. Yang berikutnya possessive adjective. Kalau kita pakai possessive adjective dan penggunaannya benar, setelahnya pasti akan ada kata benda, sementara possessive pronoun setelahnya pasti tidak akan ada kata benda. Maka bisa kita simpulkan hanya satu pronoun yang setelahnya boleh ada kata benda, yaitu possessive adjective. Oke. Nah, coba kita buat dalam contoh soal. Ini soal TOEFL-nya, penggunaan tipe dari pronoun yang salah. Kita cek di sini ada him. Nah, coba perhatikan, sebelum him ada for, itu preposition. Nah, secara penggunaannya sudah benar karena sebelumnya memang ada preposition, tapi coba lihat di belakangnya ada kata benda. Nah, ingat, yang ada kata benda setelahnya cuman possessive adjective, maka penggunaan him di sini kurang tepat. Kalau tidak yakin, kita cek kalimatnya. Jadi bisa kita cek dengan mengartikan. John mengumpulkan material untuk dia tugas atau untuk tugasnya. Nah, kalau misal for him paper kan artinya untuk dia tugas. Sementara kan maksudnya untuk tugasnya. Nya itu kan possessive adjective. Jadi for his paper harusnya. Nah, sebenarnya bisa aja kita artikan, cuman kan dalam soal TOEFL itu kita cuma dikasih waktu sekitar 30 detik satu soal. Jadi cara cepatnya adalah melihat kiri dan kanan. Nah, ingat him itu objek. Sebelumnya memang harus ada preposition dan verb, sudah benar sih sebelumnya, tapi sesudahnya ada kata benda, langsung ada kata benda. Makanya salah, yang setelahnya langsung ada kata benda itu cuman possessive adjective. Kecuali John get the material for him a paper, jadi boleh. Tapi maknanya juga jadi aneh. Oke, jadi yang pasti yang setelahnya kata benda cuman possessive adjective, maka di sini salah penggunanya. Nah, itulah pentingnya mengetahui posisi dari pronoun itu supaya kita bisa cepat dalam menjawabnya. Jadi kita ulang kembali. Posisi pronoun itu kalau subject pronoun setelahnya akan ada kata kerja, objek sebelumnya akan ada kata kerja dan preposition, possessive adjective kata benda, possessive pronoun tidak ada kata benda. Nah, dari sini kita tahu ini salah. Oke, semoga bisa dipahami dengan strateginya. Jadi ingat, hafal macam-macam pronoun tersebut, kemudian hafal posisinya untuk bisa menjawab soal terkait error in spelling dan error in pronoun types. Dan jangan lupa juga error in pronoun reference. Jadi ketika ada pronoun di garis bawahi 3 yang akan kita cek, spellingnya, tipenya bisa kita cek dengan melihat posisinya, dengan melihat kiri dan kanan yang paling cepat. Dan yang ketiga, reference-nya berarti kita melihat acuannya kemana. Tapi biasanya urutannya spelling dulu kita cek, tipe dulu. Kalau dua-duanya ternyata benar, maka kemungkinan salahnya reference. Kalau ternyata reference-nya juga benar, maka kesalahannya bukan pada pronounnya, tapi mungkin pada option lainnya. Oke, semoga bisa dipahami. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.